Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya lah kita meminta jalan yang lurus dan jalan yang bukan yang dimurkainya. Kepada mereka yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Sosialisasi kita melalui HP ini, melalui media sosial ini, yaitu sebagai dunia adalah jembatan di akhirat. Wah, ini kalau melihat judulnya ini, jadi pada dasarnya dunia ini adalah sebagai jembatan di akhirat. Apa itu? Intinya kita mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena semua yang enak-enak itu adalah larangannya. Kaya yang berlebih itu larangannya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nah itu disuruh kita berlebih. Jangan nanti sudah punya gelang 2 mau minta gelang 3. Kalung besar-besar kayak toko berjalan ya. Saya pernah itu habis subuh mengingatkan seseorang, dia berjualan sambil nyapu. Bu, mohon maaf ya, saya mengingatkan berapa hari saya lihat ibu nyapu-nyapu pakai emas ini, nanti dirampas orang. 3 hari kemudian kami mendengar bahwa begal itu berhasil merampas, dia sedang nyapu ya. Dia hanya menjerit saja. Ya inilah bahwa kalau kita mengikuti perintahnya, kita tidak boleh untuk pamer ya. Pamer itu adalah larangan, sombong itu adalah larangan. Jadi Allah tidak akan memuji atau tidak akan mencela dunia pada zatnya. Kekayaan dan kelebihan dunia, hukum asalnya boleh-boleh segala tenggang sebagaimana yang kita menggunakannya. Jika dunia sampai melalaikan seseorang diri, jadi kalau kita melalaikan dunia maka cilakalah kita. Kalau kita melalaikan akhirat, maksud saya, yang dikejar hanya dunia saja, tidak dengan akhirat. Jadi kita disuruh beribadah seolah-olah kita nanti akan mati 2 jam lagi lah. Gak usah saya bilang zuhur atau asar ya. Dan kita ingin dunia seolah-olah kita hidup 1000 tahun lagi. Tapi bukan berarti untuk diri kita. Jadi kita gunakanlah rumah yang sederhana, mobil sederhana, kekayaan juga ya sekedarnya lah, ada sawah untuk anak-anak kita, istri kita. Selebihnya kita titiplah di panti asuhan, titiplah di pondok pesantren. Karena bagaimanapun dunia adalah jembatan akhirat. Nah, kalau sudah dibilang jembatan akhirat, berarti kita menuju surga. Jangan berlomba-lomba mengejar dunia, dia tidak berlomba-lomba menuju akhirat, maka tempatnya di neraka. Ini yang bisa bilang alamak itu. Tapi jika ia bisa menggunakannya sebagai jembatan menuju akhirat dan meraup pahala, itu saya bilang tadi, orang kaya tadi dia ingat akan beribadah. Saya pernah tahu ya, di mana masjid proposal dia menyumbang, di mana saja, bahkan dia beritahu itu ambulan cari ya ini uang 280 juta bikin ambulan. Enak sekali dia mengasih uang. Saya juga iri ya, tapi mampu rezeki melalui dia ya. Karena rezeki itu tidak akan meleset ya. Jalanilah hidup kita, karena rezeki kita 5000 tahun yang lalu itu sudah dibuat di Awil Mahfud sana. Jangan semata-mata cari uang saja. Makanya ada perintah malam itu untuk beristirahat, siang itu habis sesudah sholat subuh berterbanganlah di dunia ini mencari rezeki. Ini sholat subuh pun tidak. Begitu dia tidur berlama-lama, tidak pula tidur ambil wudu, tidur pula tidak baca
Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, tidak baca Al-Fatihah, tidak selawat. Bangun juga ada kumandang azan dia tidak tahu. Nah, ini nanti tempatnya di akhirat ini. Jangan menyesal ya. Janji Allah itu, karena kita hidup ini yaitu untuk mengabdi kepadanya. Apa pengabdiannya itu? Yaitu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini kita sudah berkemampuan, berkecukupan. Begitu fakir miskin datang, dia tidak, ya sekedarnya dia kasih 500 rupiah, itu apa ya. Juga kita tidak bisa juga meneliti, itu dia tukang minta-minta, rumahnya aja lebih besar dari rumah saya. Memang di sini juga lah kelemahannya, kenapa orang beribadah, itulah godaan ya. Ada satu desa kerjanya meminta-minta, desanya rumahnya bagus-bagus. Ya biarkanlah. Ada nabi kita itu kaya-kaya dia, tapi dekat dengan Allah itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu diberikan kekayaan itu, emas yang berlimpah-limpah. Tapi dia sangat menentukan di akhiratnya. Tercatat dia sebagai nabi kita. Namun semua itu bisa menjadikan perbuatan menuju akhirat. Jadi kalau diberikan kekayaan, diberikan kita berpangkat, jangan nanti ingat Allah itu sesudah pensiun ya. Iya kalau pensiun. Kalau belum pensiun sudah meninggal, banyak rekan saya itu sedang dinas, umur 57, 56 sudah meninggal dunia. Ya alhamdulillah. Dan juga yang belum meninggal jangan kecewa. Oh saya kok sudah masuk 68 tahun ini kok belum mati-mati nih. Wah nggak boleh begitu. Ya lakukan perintahnya, kerjakan, jauhi larangannya. Jadi di Quran surat An-Nur, Nabi Daud itu dan Nabi Sulaiman, semua itu bisa menjadikan perbuatan menuju akhirat. Jadi begitu kekayaannya Nabi Sulaiman, begitu kekayaannya Nabi Daud, itu untuk menuju akhirat dia. Jadi ada di surat An-Nur ayat 37. Mereka tidak lalai karena dunia tersebut. Jadi Allah mencontohkan itu ya. Mencontohkan adanya sang kuryang, mencontohkan adanya maling kundang, ya anak cilako. Ada cilako. Inilah agar kita mendapat untuk menuju melalui jembatan ya, jembatan akhirat. Jangan kita hanya menuju jembatan dunia, tidak memikirkan akhirat. Kalau disuruh untuk cari nafkah dari sesudah sholat subuh, ya malam itu istirahat, jangan malam juga cari nafkah. Ya ini kita tidak menggunakan pedoman sebagai jembatan menuju akhirat. Jadi kita hanya menuju dunia saja. Itulah di dalam Quran surat An-Nur 37. Nabi-nabi ada yang kaya itu, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, tapi mereka menggunakan kekayaannya itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Sudah 7 bulan bencana alam di Sumatera, tidak ada juga dukungan bangun jembatan. Ternyata ada seseorang yang kaya, oke berapa miliar, 40 miliar cukup nggak bikin jembatan. Bahkan bupatinya ikut meresmikan. Inilah gunanya orang kaya tersebut. Jadi jangan kayanya itu disalahgunakan ya. Kalau kayanya salah gunakan nanti buat banyak-banyak dunia gemerlap. Wah ini untuk mendapatkan dosa ya. Sehingga di sana cengengesan perempuan pakaiannya bikini, gelap gulita lampu, minum-minuman. Nah yang punyanya ini, dia tidak mengejar akhirat itu, dia ngejar dunia itu. Dunia hendaknya berada di tangannya saja, jangan sampai masuk ke hati. Jadi kita disuruh dunia ini di tangan sajalah. Kan ada lagunya itu, dunia di tangan kanan, akhirat di tangan kiri. Tak masuk.
Jadi kalau dimasukkan dunia ke dalam hati, berpemikiran, digerakkan, ya itulah jadi bandar narkoba. Dia ngakunya Islam itu. Ya, astagfirullahaladzim. Sehingga dunia telah pergi, jadi kita akan meninggalkan dunia ini dengan enak. Tidak ada lagi pemikiran ya. Dunia telah pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat sedang menunggu kita itu di sorga. Jadi sorga menunggu bagi orang-orang yang beribadah kepadanya. Karena termasuk anak-anak akhirat. Jadi kalau kita mempunyai keluarga, ya diajaklah mereka, karena tanggung jawab pemimpin keluarga ini yaitu pemimpinnya itu ayah. Ayah itu sebagai iman, dialah mempertanggungjawabkan itu istrinya. Jadi kalau istrinya banyak mengerjakan dosa, ya disiksalah suaminya itu. Begitu juga seorang anak. Seorang anak punya 20 diskotik, bapaknya lah yang kena itu. Anaknya tertangkap korupsi 74 kg emas, uang 500 miliar, ke bapaknya kena azab itu, tidak sampai itu ke surga. Jadi dia menjalani neraka dulu baru sampai ke surga. Memang kita disuruh untuk berlomba-lomba mengejar akhirat ya. Lomba-lomba, jangan nanti, oh saya sudah 5 kali pergi umroh, saya sudah haji 3 kali. Kamu jangan nasihati saya, ini pamer nggak boleh, ini sombong nggak boleh dalam Islam. Sehingga disuruh memang berlomba-lomba mengerjakan akhirat, karena kita mengetahui bahwa dunia ini hanyalah titipan, dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Jadi kita akan menikmati nanti di akhirat karena kita patuh kepada perintahnya, kita patuh kepada larangannya. Jangan tahu larangannya dikerjakan, wah nanti kan ada kesempatan untuk tobat. Jadi Quran surat Al-Imran 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada sorga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah juga ada 148, itu maka berlomba-lombalah. Jadi kita disuruh berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Ada juga di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Jadi banyak di Al-Quran itu disuruh. Maka nanti kalau dia salah di akhirat, saya ini jadi presiden ini, ngakunya Jokowi di akhirat. Nggak ada di akhirat sana itu presiden ke anggota DPR. Saya partai terbanyak ini, nggak ada. Yang dipertanggungjawabkan adalah diri kita, mulut kita, mata kita, kuping kita, semua diam. Jadi apa yang kita perbuat itu akan berbunyi. Ada juga Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Maka berlarilah kamu kepada mentaati Allah. Lihatlah, dari redaksi sana saja sudah kita disuruh untuk berlarian untuk mengatakan ibadah akhirat ya, disuruh memang kita. Jadi lihatlah redaksinya Allah, gunakan dalam perintah untuk mengejar akhirat. Bersegeralah, berlombalah, bergegaslah, berlarilah. Cukup jelas ya, sangat berbeda dengan perintah untuk mencari dunia. Jadi mencari dunia nggak disuruhnya begitu kali ya. Karena kita di dunia sudah ditentukannya rezeki kita. Jadi ingatlah, rezeki itu tidak akan salah tempat. Kalau sudah begini, mereka sudah ikhlas. Jadi kita mancing, di sebelah kanan kita saja yang dapat. Nggak enak ini aku, saya tinggal dulu, saya minum kopi, masa dia saja yang dapat.
Itu rezeki yang sudah ditentukan. Jadi kita jalani. Waktu sangat terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.